Jadi gini, pertama ya, kita harus tahu dulu di dalam Islam, orang tua itu, khususnya ibu, itu adalah menempati setelah Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Setelah Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Berjihad di jalannya. Berjihad di jalan Allah. Itu ada, setelah itu adalah orang tua. Atau kalau mau lebih gampang lagi, Allah langsung ibu. Kalau mau lebih gampang lagi. Karena Rasul sama jihad satu paket sama Allah lah, kira-kira gitu. Jihad fisabilillah. Jihad apa sih? Perang ya, seorang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Bukannya yang bom bunuh diri. Nah, itu makna jihad dilencengkan oleh orang-orang itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Intinya kalau bahasa kerennya jihad itu God's warrior. Iya, gitu. jihad itu keren. Tapi di melencengkan. Cuma jadi karena penggunaannya lebih sering dipakai sama orang-orang yang bom-bom itu kan, akhirnya orang-orang yang awam nganggapnya jihad tuh. Jihad tuh itu. Tidak seperti itu bentuknya. Ya, sebenarnya sih nggak gitu sih. Nah, tapi kalau mau lebih gampang, Allah langsung kemudian ibu. Iya, ibu tuh tinggi banget sih. Kuat. Ayah. Gimana cara gue tahu? Mama cerita ibu. terus. Iya benar. Ayah setelah ibu. Iya. Ibu tuh bener-bener up there. Iya. Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya siapa yang harus kita utamakan, dijawab oleh Rasulullah, ibumu 3 kali. Baru bapakmu. Loh, Bukan kasihan banget ayahnya. Lu enak dong. Enggak, maksudnya harusnya kan adil, ayah ibu. Sebenarnya gue, even kalau gue yang duniawi ya, gue nggak ngelihat agama ya, gue ngerasa ibu tuh di atas. Iya. Contoh kayak gini ya Fer ya. Kalau kita lihat ya, kenapa anak-anak itu tetap attachment sama ibunya, meskipun mereka misalnya dimarahin ibunya terus. Iya. Karena bagaimanapun juga ya, secara logik darahnya mereka tuh dari darah ibunya semua. Iya. Yes. Yang ngandung kan ibu. Bapak kan numpang gitu doang. Iya. Tapi yang ngandung ibu. Itu apa? Tapi paham lah, banyak yang ngambilin ibunya kan. Apa? Yang ngambilin ibunya. Betul. Tapi kan berarti kan yang mengandung 9 bulan 10 hari ibunya, yang capek ibunya, yang sakit katanya berapa? 26 tulang patah di saat bersamaan itu sakitnya. Nanti ketika dia keluar terus kemudian ya udah dia punya sebuah koneksi yang nggak akan pernah habis. Nah, jadi di Islam itu adalah Allah langsung ke ibu. Saking kemudian parahnya posisi ibu ini adalah saking tingginya, maka itu bisa disamakan dengan adab kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Makanya contoh kayak gini ya, kalau sama orang tua aja kita nggak boleh bilang ke ibu lebih parah. Nah, kenapa tadi ada ibumu baru bapakmu? Karena di dalam Islam kalau andaikan ada dua kepentingan yang harus kita penuhi, maka kita harus nyambut omongan ibu dulu baru bapak. Jadi contohnya ibu manggil, bapak manggil, ada apa Ma? Ada apa misalnya Bu, bukan bapak dulu. Karena yang manggil ibu dan bapak itu sudah ngerti bahwa itu adalah didahulukan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama ya. Posisi orang tua itu langsung di bawahnya Allah. Yang kedua, sampai saking kemudian posisi itu sangat tinggi sampai Allah menggunakan kata orang tua itu adalah Robbayani. Tugas orang tua adalah Robbayani, menjadi Tuhan bagi anak-anaknya dalam tanda kutip. Oh iya? Iya, Robbayani. Contoh ya, doa masa kecil. Robbik firlana wali walidaina warhamhuma kama Robbayani shaghira. Kama Robbayana shaghira. Dan ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah menjadi Rob bagi kami ketika kami masih kecil. Jadi Allah itu Rob, orang tua juga kerjanya namanya Rob. Artinya adalah Rob itu adalah mengurus. Artinya gini, Allah yang ngasih orang kehidupan tapi lewat orang tua. Allah yang ngasih orang makan tapi lewat orang tua. Allah yang jaga tapi lewat orang tua. Maka haknya orang tua sama kayak haknya Allah. Oke. Itu penting ya. Menyakiti orang tua, terutama ibu, sama dengan menyakiti Allah. Artinya kalau ibuku nih, meskipun dia beda agama, sakit hati atas omonganku, Allah haramkan surga bagi aku. Jadi segitunya. Okay. Tapi kan sebenarnya kunci dari pertanyaan ini, gimana kalau mereka zolim? Betul. Makanya aku jelasin dulu itu tuh. Artinya, meskipun mereka zolim sama kita, tetap kita tidak boleh membuat mereka sakit hati. Nah, ini misalnya dia mau nanya, ini kan show-nya dia. Tapi ini nggak gitu lah. Tapi ini atau konteks. Berarti kalau misalnya ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Bagus. Kalau ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Kalau ibunya nggak ngapa-ngapain aja, dia masuk surga. Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain maksudnya nggak berbuat sesuatu pembatal keislaman misalnya. Dia nggak sholatnya nggak pro banget. Dia cuma yang wajib aja dia lakukan, dia masuk surga. Enak dong.
Tapi kan lu bilang sekarang enak, prakteknya susah loh. Loh, maksudnya nggak perlu sholat 5 kali kan? Bukan. Yang bukan. wajib aja tuh dia lakukan. Yang wajib tuh 5 kali. Maksudnya kalau 5 kali dia nggak pernah lewat, udah dia stay di situ aja, dia masuk surga. Oh ya udah sholat 5 kali sampai mati. Puasa dari sampai mati terus masuk surga. Pokoknya semua yang diwajibkan beneran dilakukan, tapi sunah-sunahnya yang nggak diwajibkan tuh nggak dilakukan, itu hitungannya tetap masuk surga buat seorang ibu. Dan Feren tahu, kalau andaikan seorang ibu mengandung anaknya, melahirkan, meninggal, itu masuk surga langsung. Ibunya? Ya. Jatuhnya mati syahid tuh ya? Mati syahid. Dan kalau dia melahirkan anaknya sehat, maka sebanyak apapun kesakitan itu meluruhkan dosa-dosanya ketika dia lagi kesakitan itu. Dosa-dosanya jatuh semua. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surga. Ternyata motherhood tuh sesuci, sepenting itu, sakral. Namanya bukan sakral, sepenting itu. Karena kalau nggak ada ibu, nggak ada yang lain. Itu masalahnya tuh. Jadi di dalam Islam penting banget yang namanya perempuan, karena perempuan ini hampir menentukan semuanya. Iya. Ustaz, pemimpin kita kan ada yang wanita kan? Ya. Megawati maksudnya. Ya. Nah ini kontradiktif sama pemimpin harusnya yang maksud kena siksa kubur itu loh. Hah? Gimana Pemimpin kena siksa kubur. Ya gara-gara ini maling, korupsi. Nah makanya jangan ambil contoh itu cuma dia gitu maksudnya. Kan ada banyak contoh yang lain. Kata Rasulullah contoh ibu-ibu ada 4. Oke. 1 namanya Khadijah, istrinya Rasulullah. 2 namanya Aisyah, anaknya Rasulullah yang perempuan. Yang ketiga namanya Asiyah, ini istrinya Fir'aun. Yang keempat Maryam, ibunya Yesus. Itu termasuk wanita penghulu surga. Wanita paling mulia di dunia karena menjaga kehormatan. Kalau wanita paling mulia di surga, Khadijah. Bentar, saya penasaran. Yang istri Fir'aun tuh apa yang dia lakukan? Asiyah, iya. Sabar ketika menghadapi tindak tanduk suaminya. Betul. Tadi lanjut pertanyaannya. Jadi apakah kita kalau boleh zolim bantah? Kan, intinya ini kalau real case-nya sering tuh kayak orang tua, walaupun kita harus respect nih. Ya. Tapi misalnya mukul. Ya. Ya, itu tuh. Ngajarin dosa-dosa, nyolong atau apa gitu. Ya mereka zolim gitu misalnya. Aku tunjukin satu kasus ya. Ini real terjadi. Ada yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Aduh. Karena menurut ibunya ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Kira-kira gimana? Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz, gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya. Ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah nggak usah sok suci. Kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang. Ibu tuh tau nggak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Paham. Nah akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Paham sampai di sini? Iya. Jadi tetap dia adalah ibunya. Bentar. Tukeran aja. Paham? Paham. Solusinya tukeran orang tua. Iya, itu saranku berikutnya. Iya. Saranku berikutnya. Wow, aku punya sarannya Ustadz. Tapi itu guyon sih. Guyon. Tapi ya coba kalian kan sebenarnya masalahnya tinggal ditukar kan? Iya. Biar yang jahat sama yang jahat dapat. Iya, ya udah. Nah, betul. Nah, tapi aku bilang tetap ibunya. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja.
Terus bilang, ibu saya nggak suka ketika ibu kayak gini, karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat kata-kata orang, not divine kita seperti apa, tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lagi kayak gitu ya udah jangan kita balas gitu maksudnya. Nah jadi bagi kemudian. Tapi kalau merugikan kita, merugikan kita dong. Hentikan dari kezolimannya. Kita hentikan kezolimannya tapi nggak boleh menzolimi. Nggak boleh menzolimi. Simpelnya kayak gitu kan. Karena dia tetap ibu kita. Dan tetap perlakuan kita pada dia adalah perlakuan seorang anak terhadap ibunya. Nggak boleh tetap bilang nggak boleh ngomongnya keras. Jadi tinggal bilang aja, aku nggak suka ya kayak gini, aku pergi dari rumah. Oh boleh kabur. Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita di rumah dizolimi terus, lebih baik kita bilang, ibu aku nggak suka, aku nggak bisa balas ibu, cuma aku nggak bisa digini terus, aku nggak suka, aku mau pergi dari rumah. Oh berarti kabur. Maksimalnya tuh lebih cabut dulu aja berarti ya, kalau emang lagi kumat. Cabut selamanya boleh? Kabur aja dulu. Cabut selamanya jangan. Karena bagaimana dia ibu kita kan. Itu benar. Aku ngerti banget. Karena lihat ya, begitu aku posting dengan anakku, misalnya dengan sesuatu, orang-orang pada komen begini, andaikan semua bapak seperti itu. Aku ngerti karena nggak semua bapak seperti aku pada anakku, misalnya berusaha untuk aku seperti anakku. Hampir mungkin bapak-bapak yang ditemukan itu bajigur. Dan juga ketika kita sebutkan tentang birrul walidain, itu paling banyak komen, andaikan ibuku kayak gitu, andaikan ibuku seperti Al-Quran, pasti aku bisa birrul walidain. Aku ngerti juga sih memang kayak gitu. Tapi ingat bahwasanya itu tidak menjadikan mereka tidak punya hak seorang ibu. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Punya orang tua jahat bukan berarti kamu kehilangan sebuah kesempatan untuk dapat pahala daripada ibumu gitu maksudnya. Artinya tetap aja perlakuan ibumu dengan baik. Tahu gak kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bilang begini ya, aku kasih tahu mereka ya, kalian masih punya orang tua muslim loh. Iya, Ustadz Felix orang tuanya gak muslim. Paham gak maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya sezolim-zolimnya ibu kalian tuh masih muslim. Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa dapat? Nggak, gini. Lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh Katolik. Intinya kan bukan Muslim. Ya. Nah berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Felix. Tadi kan udah disebutin kan? Iya. Oh. Nah setidaknya mereka masih muslim kan? Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya, meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah aku nggak bisa dapat itu. Nah terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku aku lebih sulit daripada mereka. Gitu, paham nggak sih maksudnya? Oke, berarti summary gini. Karena ini orang tua dan ini ibu dan ini dua kastanya benar-benar setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin. Bukan, kalau bahasa halusnya zolim itu apa ya? Berarti kita tetap harus respect. Durhaka nggak boleh kayak nggak boleh kayak bete, suara lebih tinggi nggak boleh, suara lebih tinggi nggak boleh menggurui, nggak boleh apa, nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, ya kita pergi. Itu udah the only option, ultimate optionnya lah, terakhir itu pergi. Dan jangan selama-lamanya, karena orang bisa berubah kan. Iya, gitu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, oke, itu cukup menjawab sih. Dan by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya, yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal. Begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik, dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah itu semua itu bring back memories. Ya, jadi artinya mungkin agak sulit dipahami ketika dia dalam kondisi dizolimi ya. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi ya, insya Allah dia akan lebih bisa ngerti sih. Apalagi kalau nanti dia sudah jadi seorang ibu tuh. Motherhood itu emang very very powerful, dan banyak science-nya ngebuktiin relationship antara ibu sama anaknya dan lain-lain. Jadi kayak gue ngerti. Ini kasihan ayahnya sih. Jujur kayak kalian nggak. Aku ini sebagai mewakili. Kasihan Koi. Enggak juga sih. Aku ngerti maksud dia karena dia perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu pasti lebih dekat sama bapaknya. Biasanya sih, bukan pasti. Biasanya lu gimana? Bapaknya. Terus? Aku juga sama. Aku lebih dekat sama anak-anak perempuanku. Tapi bukankah itu poinnya?
Poinnya adalah ketika aku contoh misalnya sebagai seorang laki-laki, aku menganggap justru benar yang perlu dimuliakan itu adalah perempuannya. Dan ketika misalnya contoh ya, ada seorang anak perempuan terus bilang gini, iya kasihan bapakku ya, kalau ibuku yang dimuliakan bukan bapakku gimana? Lah justru itu adalah sebuah tanda bahwasanya bapaknya itu dimuliakan karena dia punya anak perempuan kayak kamu. Paham gak sih maksudnya? Nanti kan kamu juga jadi seorang ibu kan? Nah jadi sama. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Cuman kalau harus disuruh pilih, kenapa ibu dulu? Karena ibu yang efforts lebih banyak. Sesederhana itu sih. Maka ibu tuh kalau ngangkat tangan ya, dengan bapak ngangkat tangan lebih duluan ibu ngangkat tangan, dapat doanya. Walaupun bapak juga tetap merupakan man of the house, dia kemudian tanggung jawab, dia memberikan pendidikan dan segala macam. Alias seorang ibu juga dipengaruhi oleh seorang bapak yang milih kan gitu. Nah jadi ini seperti itu aja sih. Cuman ibu lebih dapat porsinya. Kan sering di episode sebelumnya ya, jadi cowok tuh apa sih begitu? Kita mah pegang pertanggungjawaban. Emang cowok tuh hidupnya mayoritas pengorbanan sih. Iya. Kalau kita lahir pengorbanan, kesengsaraan. Dan yang paling penting, love your mom, mama. I love you ma. Ya. Betul. Jadi maafkan kalau anakmu ini sering. Kok kamu gak percaya sih? Tapi bener loh. Karena gue tau mama pasti nonton. Apalagi di bagian sini. Di grup keluarga, mama kan udah jago clipping. Sekarang gue kasih HP baru kan. Dia selalu cut yang bagian yang ibu. Iya ibu. Ya. Re, kamu ini peluru kuku kumpulkan, kata Mama Remon. Tante, I love you juga tante. Masukkan aku dalam kakakmu. Iya tante, I love you juga tante. Dan tanpa sadar ya sebenarnya gini, Fer, semua orang tuh punya fitrah ya. Semua orang punya fitrah. Aku ketika masuk ke IPB, kan aku udah pernah cerita belum sih aku masuk ke IPB, aku ngeliatin orang-orang tuh kayak drama gitu. Kayak drama India gitu maksudnya. Kalian ngapain sih? Kalian kan bisa ketemu lagi gitu kan ya. Kalian cuma pulang nganterin dari Bogor, cuma dari mana gitu, cuma dari Semarang atau mana. Tiba-tiba tuh sebenarnya pelukan nangis. Kadang yang dari Bogor ke Bogor juga gitu. Iya, pelukan nangis. Bogor, gue pernah ngeliat gitu di IPB juga gitu. Sih? Karena waktu itu aku sendiri, karena bapakku habis nganterin aku, ini kosanmu, terus langsung pulang dia. Nah terus aku ngeliat, kalian ngapain sih? Kayak film India aja kalian. Tapi dalam hatiku pengen. Makanya aku membuat keluargaku seperti itu. Jadi paham kan maksudnya kan ya. Jadi itu artinya ya udah nikmatin aja gitu maksudnya. Cukup menjawab nggak? Benar sih Tat. Ketika kita jadi orang tua, trauma-trauma kita di masa kecil yang mungkin harusnya orang tua kita nggak lakukan karena nggak ada ilmu parentingnya segala macam, itu jadi membekas di kita dan jadi penanda kita buat kayak gue nggak boleh gini berarti nih ke anak gue nih. Betul. Cukup berhenti di gue aja. Emang itu kayak gitu sih. Oh ya sekarang punya anak berapa? Satu aja udah. Emang satu. Emang gue pengen satu aja. Ma. Dia maunya istri yang banyak. Oh iya. Dia mau punya anaknya satu tapi sulung semua. Anaknya 4 tapi sulung semua maunya dia. Anak 4 itu bagus juga tuh ya. Betul. Satu aja. Cukup menjawab nggak? Cukup jawab kan kenapa ibu sebegitu ini. Cukup sih. Menurut gue udah lumayan puas sama jawabannya. Dan kalau sudah zalim ya tetap dia harus baik selagi memperbaiki ibunya. Itu gue setuju. Tapi jangan balas. Semangat ya. Oh, gue ada satu pertanyaan follow up. Iya. Seandainya dia bukan zolimnya ke kita, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk prevent dia zolim ke orang lain. Anggap jahat nih. Kayak keren banget. Nah, itu kan dilema kan? Iya, itu yang terjadi malah dari ibu ke anaknya seringkali. Ibunya biarin anaknya menzolimi orang lain. Enggak, jangan, ini kasusnya dibalik ibunya ya. Zolim ya. Maka dia harus menghentikan ibunya untuk menzolimi orang lain. Menghentikan tindakannya tapi tetap dalam batasan, nggak boleh ngomong keras, nggak boleh buat dia sakit hati. Susah dong kalau susah gitu. Memang. Susah banget dong itu. Contoh ya. Ibuku itu pernah aku lihat buang sampah di mobil. Dan aku paling benci orang buang sampah dari mobil. Aku paling benci tuh. Itu kalau ada orang di depan aku buang sampah tuh langsung ku klakson gitu. Terus bilang, ada tulisannya, ada hashtag terus sama. Aku nggak suka banget orang buang sampah. Tiba-tiba ngeliat ibuku buang sampah dari mobil. Terus apa yang aku lakukan? Aku diem. Aku nggak ngomong pada saat itu, karena kalau aku ngomong pada saat itu dia pasti sakit hati. Maka setelahnya aku ngomong yang baik. Paham kan maksudnya kan ya? Dengan cara yang baik, ngasih tahu nggak bagus. Kenapa? Karena nanti itu nyontohin yang buruk ke orang dan segala macam. Nah itu kita ngomong seperti itu. Kadang-kadang aku dapat beberapa orang tuh sudah lebih tua ya daripada ibuku dengan anaknya. Dan kalau orang tua sudah lebih tua tuh dia jadi kayak anak kecil lagi. Itu benar. Nah itu udah kayak anak kecil. Ibu nggak boleh. Gitu udah kayak gitu. Ibu makannya udah cukup ya. Jangan makan lagi. Sering banget tuh gue liat gitu. Dan ibunya langsung, iya. Kan ibunya udah kayak anak kecil. Kalau dia ngomong kayak halus kayak aku, mungkin ibunya juga sudah nggak ngerti. Mohon maaf. Jadi ya memang dia harus tegas ke ibunya. Dan dia udah jadi orang tuanya, paham gak sih? Tapi tetap dia sayang. Aku ngerti di balik itu dia sayang banget sama ibunya.
Iya, iya. Ada kayak gitu.